Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisala Misriah, semester 3 Prodi PGSD Universitas Juanda. Di sini saya beserta kedua rekan saya akan mempresentasikan tentang kurikulum pendidikan agama, sosial, dan moral sekolah dasar. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis dan juga harus dilakukan perubahan dan pengembangan supaya mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Nah, meskipun demikian, perubahan dan pengembangan harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan juga tidak asal berubah. Nah, di Indonesia sendiri nih, kurikulum sudah melalui perjalanan yang panjang. Sejarah mencatat, kurikulum di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1947 sampai sekarang. Dari perjalanan panjang tersebut, masalahnya apabila kurikulum yang telah diupayakan oleh pemerintah ini kandas di tengah jalan, bagaimana dengan nasib kurikulum saat ini? Nah, dengan demikian, pemerintah harus mengusahakan secara optimal agar pelaksana kurikulum di lapangan, terutama para guru nih, dapat memahami ide-ide yang terkandung dalam kurikulum dan melaksanakannya dengan baik dan benar. Pendidikan secara fungsional memiliki peran yang sangat besar dalam transformasi kehidupan manusia. Hal demikian tentunya dapat kita lihat dari perubahan-perubahan yang terjadi, seperti dalam meningkatnya ilmu pengetahuan dan juga potensi manusia berupa akal sehat untuk berpikir, bernalar, dan menganalisa suatu permasalahan hidup. Yang pertama, ada pengembangan kurikulum pendidikan agama. Zakiyah Darajat mengatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak setelah anak selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya way of life. Nah, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ini ternyata mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal, paradigma sebelumnya masih tetap dipakai dan dipertahankan hingga sekarang. Hal ini dapat kita ketahui dari fenomena yang terjadi seperti pada perubahan dari tekanan produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulu kepada proses metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut. Yang kedua, ada perkembangan kurikulum pendidikan sosial. Nah, penyusunan kurikulum pendidikan sosial di sekolah dasar, langkah awalnya didasarkan pada penetapan landasan filsafat apa yang akan digunakan. Perlu ditekankan juga bahwa landasan filosofis yang digunakan harus sesuai dengan corak budaya masyarakat. Pendidikan sosial di sekolah dasar merupakan sintetik antara ilmu pendidikan dan juga ilmu sosial, maka perkembangannya harus diarahkan untuk tujuan pendidikan dasar. Pada tahap penyajiannya juga harus didasarkan pada landasan edukatif pendidikan sekolah dasar. Artinya, materi yang diberikan harus sesuai dan juga harus dilakukan proses penyederhanaan dengan mempertimbangkan psikologis dan juga kematangan peserta didik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang perkembangan kurikulum moral dan etika. Moral yaitu suatu ajaran-ajaran atau wajangan, patokan atau kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Sedangkan pengertian etika sendiri adalah suatu pemikiran kritis tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika mempunyai pengertian ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas. Jadi manusia itu harus mempunyai pegangan-pegangan atau ajaran-ajaran, juga peraturan-peraturan yang dimana itu semua dapat membawa manusia tersebut menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita. Jadi
saya akan melanjutkan materi dari pembahasan rekan saya sebelumnya, yaitu Naisala. Nah, di sini saya akan membahas implementasi perkembangan kurikulum pendidikan agama dan juga pendidikan sosial di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu tadi implementasi kurikulum pendidikan agama sekolah dasar. Nah, di sini ada 3 macam. Yang pertama itu melalui keteladanan, yaitu sifat anak. Nah, sifat anak ini kan yaitu suka meniru. Nah, jadi sebagai seorang guru itu hendaknya memberikan contoh yang baik sesuai dengan norma atau aturan yang ada, misalkan dalam tutur katanya, atau misalkan cara seorang guru menyuruh kepada murid itu dapat diperhatikan oleh murid-murid lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu melalui pembiasaan. Nah, pembiasaan ini merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mendidik siswa. Contohnya misalkan diadakannya di sekolah itu sholat duha misalkan sebelum belajar, atau misalkan membaca Asmaul Husna sebelum memulai pelajaran. Nah, itu. Kemudian yang ketiganya melalui upaya yang sistematis, yaitu cara ini dapat ditempuh dengan memasukkan program budaya dan karakter bangsa pada para siswa melalui program sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah implementasi kurikulum pendidikan sosial sekolah dasar. Pada implementasi ini ada 5 macam implementasi pendidikan sosial. Yang pertama itu ada mengembangkan kemampuan memahami berbagai fenomena sosial yang akan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, misalkan di sekolah itu ada pencurian misalkan, atau di dalam kelas. Kemudian yang kedua itu mengembangkan kemampuan komunikasi sosial. Nah, jadi pada kasus pencurian ini di dalam kelas tersebut itu bagaimana cara mereka menanganinya. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan kemampuan dasar dalam memecahkan masalah sosial. Nah, yaitu misalkan harus satu kelaskah yang turun tangan dalam menangani kasus pencurian ini, atau minta bantuan kepada guru misalnya. Yang keempat itu mengembangkan kemampuan sikap peka, tanggap, dan adaptif tetapi tetap kritis, yaitu mampu menggunakan logika dan fakta dalam mengambil kesimpulan atau keputusan. Nah, berarti di sini si seorang murid itu jangan sampai main hakim sendiri. Nah, jadi harus bermusyawarah dulu misalnya. Kemudian implementasi yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan menganalisis masalah sosial secara terpadu. Nah, jadi kesimpulannya pada pendidikan sosial ini peserta didik itu dibina untuk mengembangkan kemampuan mental yang berketerampilan, juga bertanggung jawab, kemudian berkepedulian sosial yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, mungkin hanya itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdul Hamid. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu implementasi kurikulum pendidikan moral di sekolah dasar. Pembelajaran secara komprehensif untuk menghasilkan anak yang bermoral menjadi penting dalam perkembangan sekarang ini. Guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar di sekolah seperti lingkungan di dalam kehidupan keluarganya. Kasih sayang dan kehidupan seorang ibu kepada anaknya dalam kehidupan keluarga juga harus terjadi di dalam kehidupan di kelas atau pada saat belajar mengajar itu berlangsung. Peran orang tua dalam menanamkan pendidikan moral akan berdampak positif terhadap
tingkah laku anak di sekolah ke depannya. Jadi kita sebagai calon guru harus bisa menanamkan kasih sayang dan kepedulian kepada seorang anak atau kepada seorang murid kita nanti, supaya moral mereka terdidik dan bagus. Mungkin hanya itu, dan terima